Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Karena kebetulan saya dapatkan kartu grafis ini hanya unit saja. Apa itu kartu grafisnya? Seperti teman-teman lihat di layar di sini, saya mendapatkan kartu grafis dari Asus GeForce GTX 1050 2GB ya guys ya. Ini versi OC Edition dual fan ya. Jadi ini seri Asus Dual GTX 1050 2GB GDDR5 ya guys ya. Untuk varian seperti ini, untuk kipasnya ini teknologi dari Asus itu powerful banget, walaupun RPM kecil tapi dia bisa mengakomodir proses pendinginan dengan baik, dan tentunya dengan bantuan heatsink berwarna hitam di bagian bawahnya. Asus ini juga memiliki teknologi kipas yang sangat silent ya, senyap ya guys ya. Oke, kemudian untuk unitnya ini benar-benar masih kinyis-kinyis kinclong ya. Tidak ada karat dan benar-benar bersih banget, sangat terawat. Karena ini kebetulan saya dapatkan dari user, dia sudah menjual seluruh paket PC-nya, dan saat ini saya akan mereview untuk graphic card-nya. Ini untuk PCI Express-nya masih generasi 3.0 ya, tentunya ini dengan performa yang mantul di PCI Express 3.0. Kemudian kita lihat untuk di bagian atas ini ada tulisan GeForce GTX dan logo Asus tanpa memerlukan pin port tambahan ya guys ya. Tanpa memerlukan pin port tambahan, jadi sangat-sangat super duper hemat daya. Ini untuk bagian egg house-nya. Bagian egg house-nya di sini terlihat komponennya seperti solid kapasitor. Ya, mantap jiwa. Dan kita pantau di bagian display. Di bagian display di sini ada satu buah display port, satu buah DMI port, dan satu buah DVI port ya. Displaynya mantul, kinyis-kinyis kinclong untuk platnya juga. Dan kemudian kita pantau di bagian belakang guys. Untuk bagian belakang sendiri, untuk segel dari pabrikannya ini masih utuh ya. Dan untuk plat fibernya bener-bener kinyis-kinyis ya guys. Kinyis-kinyis kinclong, semua komponen tertata dengan rapi dan mulus jaya guys, seperti itu. Untuk serinya seperti ini, Dual GTX 1050 02G V2. Jadi ini OC Edition versi 2 seperti itu ya guys ya. Teman-teman bisa lihat untuk serial numbernya ini, bila teman-teman cross check sudah berakhir untuk garansinya di website resmi Asus ya. Untuk segelnya di sini per 2020 bulan 11 atau akhir tahun 2020 lalu. Oke, kita akan pasang unit ini dan kita akan lakukan tes ya guys ya. Oke, kita posisikan di sini dulu. Oke, saya beri lighting terlebih dahulu ya. Oke, sudah saya pasang lightingnya. Kita akan pasang di port PCI Express 3.0. Kita pasang tegak lurus. Sebenarnya tadi malam sudah saya tes graphic card ini, dan juga udah dipakai coba tes untuk gaming. Performanya ya benar-benar ciamik soro, mantul, suhunya adem. Kita gunakan port HDMI ya, dan PSU Ogre CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan langsung guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mulus, senyap perputaran kipasnya, kinclong ya guys, just. Dan tentunya display tampil. Oke, display sudah tampil, fokus ke VGA. Mantap ya, kita langsung ke layar aja. Paskan dulu. Semoga pas ya guys ya untuk setup layarnya. Saya tes 18 Juli jam 8.53 pagi. Kita tunggu sampai resolusi layar berubah ke Full HD ya. Full HD. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Semoga bisa fokus ya. Ini karena saya menggunakan monitor 75 Hz ya. Saya belum pernah coba saat menggunakan 144 Hz atau di atasnya.
apakah hasilnya itu akan lebih bagus saat kita rekam layarnya gitu. Mungkin teman-teman bisa komen, bantu komen. Saat menggunakan resolusi dengan frekuensi di atas 75, apakah hasil recording di layar itu akan lebih ciamik. Oke, kita tunggu ya. Resolusi sudah berubah di layar, itu tandanya bahwa grafik card ini bisa terdeteksi dengan baik. Di sini Nvidia control panelnya juga sudah tampil ya. Tetap fokus ya. Kita akan buka software pendukungnya. Di sini kita akan reload ulang. Untuk softwarenya ada MSI Afterburner, kemudian juga 3D Mark, jangan lupa HW Info, bukan kalkulator ya, HW Info dan GPUZ. Oke, kita tunggu guys. Prosesor posisi di 45 derajat 40-an. Kemudian untuk grafik card sendiri posisi di 35 derajat Celcius ya, 34, 35 seperti itu. Oke, kita akan look up spesifikasi dari grafik card ini dari website. Di sini kalau kita klik look up itu akan tampil seperti ini seri Nvidia-nya, tapi kebetulan sudah saya search sesuai dengan kondisi real grafik card-nya di dashboard GPUZ. Grafik card ini memiliki arsitektur GP107 dengan nama Asus Dual GTX 1050 OC-V2, sama ya seperti yang tertera di barcode atau di bagian belakang VGA, atau Dual GTX 1050 O2G V2. Mantap jiwa. Kemudian kartu grafis ini memiliki teknologi 14nm dengan subvendor dari Asus, berjalan di 16 kali 3.0. Kemudian render tekstur mappingnya 32/40, shadernya 640 core dengan direct support 12_1, memory type-nya Hynix GDDR5 2GB 128 bit. Untuk Nvidia version dia bisa meload di 512 Win77 di Windows 10 64 bit VHDL. Dan untuk clock speednya sesuai guys, 1405 MHz, 1752 MHz, dan boost clocknya di 1519 MHz ya. Karena di sini ada tiering, ada toleransi 4% masing-masing. Kartu ini dual slot, panjang 20,3 cm, lebarnya tidak tertera di sini. Kemudian TDP 75 watt, suggested power supply-nya 250 watt aja, HDMI-nya udah 2.0, dan DisplayPort-nya sudah versi 1.4a ya, dengan tanpa pin power tambahan. Tentunya kartu grafis ini super hemat ya guys, tidak perlu khawatir bila teman-teman menggunakan PSU tier bawah. Jadi tetap bisa menggunakan kartu grafis ini dengan sangat nyaman seperti itu. Oke, ini kita bakal render atau tes benchmark di preset 1080. Kita akan pakai Fairstrike ya. Untuk kartu grafis ini dia akan support menggunakan Fairstrike di preset 1080. Kita akan coba guys. Saat ini suhu di 34 derajat Celcius, kipas berputar di 1000 rpm 1065 ya, dengan total power di 27 sampai 28 watt. Idle-nya itu segitu guys, jadi super hemat daya. Kita akan tunggu sampai proses render berjalan ya, atau proses benchmarknya berjalan, baru kita akan pantau seperti apa kinerjanya. Dari tes pertama yang saya lakukan sih emang tipis-tipis kalau dikomparasi dengan GTX 1050 Ti. Kartu grafis ini dia memiliki performa yang mirip-mirip ya. Tentunya secara VRAM memang separohnya, tapi secara performa bisa mengimbangi guys. Oke, start di 37 derajat Celcius, saat start di 43 tadi ya. GPU load di 99% dengan TDP di angka 62 watt. Dan kartu grafis ini berjalan di average 43 fps, sudah 400 frame. Kita tunggu coba berapa frame guys. 500 frame, 600 frame, 700 frame, 800 frame, 900 frame. Mantap ya, 990 sekian ya. Kalau dibulatkan tentunya 1000 frame ya, jadi mirip lah dengan 1050 Ti. Tapi kalau dibilang sama nggak bisa, karena 1050 dengan GTX 1050 Ti tentunya berbeda chipset, tapi dia bisa memiliki performa yang mendekati atau bahkan sama seperti itu. Lanjut ke grafik test 2, kipas super senyap ya, dalam artian load di 99% sampai 100%. Perputaran kipasnya juga sangat senyap. RPM kipas di 27%, hanya di 1000 sekian RPM.
Lanjut ke grafik test 2. Di sini average di 38 fps, suhu di 56 derajat Celcius, naik ke 57 dan 58 sebagai suhu tertinggi saat ini. Suara kipas super senyap, clock speednya di 3,5 GHz, jadi mirip-mirip dengan clock speed dari prosesornya yang saya pakai di sini sampai di 3,9 GHz. Oke, mantap. 61 derajat Celcius suhu tertinggi. Lanjut ke 62 dan render tekstur mappingnya mulus banget guys, bisa dilihat di layar. Oke, suhu tertinggi di 62 derajat Celcius ya. Jadi dari tes pertama yang saya lakukan, lanjut dengan tes kedua yang saya lakukan, itu memiliki suhu yang sama ya, kurang lebih di kisaran maksimal 62 derajat Celcius. Itu artinya dengan kondisi kartu masih segel, dia masih dikatakan sebagai kartu yang menggigil dingin ya, adem. Mantap guys. Oke, ini saat ini prosesor tes iGPU, kita tunggu. Lanjut ke combine test ya, combine test terakhir untuk mengetahui skor secara keseluruhan secara valid ya guys. Kita harus lewati semua tesnya. Ini tes yang terakhir nih, durasinya lebih sedikit. Seri 1050 Ti bisa mencapai 14 fps, tapi di seri 1050 ini dia menyentuh 13 fps, selisih 1 fps dengan GTX 1050 Ti. Kita lihat ya. Oke, start di 45 derajat Celcius, langsung naik ke 50-an, 12 fps, 11 fps, 12, 13 ya, tertinggi 13 guys, dia belum menyentuh 14 fps, walaupun secara average dia mencapai 15 fps, jadi selisih 1 fps dengan GTX 1050 Ti. Dan artinya ini sama-sama non pin power ya, baik 1050 Ti yang pakai power, saya tes di PC saya, dia mendapatkan 14 fps, seperti itu. Oke, kita lihat di sini grafik skornya di 7200, fisik skornya 7100, combine skornya 2500, dan fire strike skornya di 6132 dengan predikat good. Average skornya di 6087, jadi dia lebih tinggi dari average score ya. Mantap guys untuk di grafikat ini. Tes pertama di sini dapat 55 derajat, tes kedua 61,9 derajat atau 62 derajat, dan tes terakhir combine test di 58 derajat. Jadi suhu tertinggi di tes kedua di 62,3 derajat. Jadi overall untuk performa si Asus Dual GTX 1050 2GB ini mantul ya guys, adem guys, jos. Oke, kita lihat di sini suhu terendahnya 33 derajat, current saat ini sudah turun ke 41 derajat, maksimal di 62 derajat. Untuk TDP maksimal di 64 watt ya, idle dan lowernya di 27 sampai 28 watt. Kemudian perputaran kipas maksimal di 1500, saat idle dan average di 1000 sampai 1030 RPM ya, kurang lebih segitu. Untuk GPU clocknya ya kurang lebih sama di 1800-1700an, dan efektif clocknya di 1300an guys, karena ini seri OC jadi dia memiliki clock yang sangat tinggi ya di antara seri 1050 lainnya. GPU fan nya di sini lower di 24%, maksimal di 37%, jadi gapnya nggak begitu banyak. Itu menandakan bahwa kartu grafis ini super adem ya, kinerjanya nggak ngos-ngosan. Kemudian kalau dilihat di sini untuk perf cap reasonnya di berwarna biru atau viral. Kalau viral itu artinya limited by reliability voltage, atau tegangannya itu bisa termanage dengan baik dari performa dari grafik card itu sendiri. Oke, untuk tes overall mantap jiwa guys. Kita akan lanjut tes grafik card yang berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Jangan lupa like sebaik-baiknya ya, biar bisa menjadi rekomendasi teman-teman yang lain yang ingin mengetahui tentang VGA yang diperlukan. Seperti itu guys. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.